Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi fungsi ini, tapi kita akan mengaitkan dengan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah demikian. Irma adalah karyawan toko sepatu. Ia akan menerima gaji pokok plus komisi 3% dari penjualan yang melebihi 500.000 per minggu. Jika di bulan September 2020 Irma mencapai penjualan 300.000 pada minggu pertama, 600.000 pada minggu kedua, dan 550.000 pada minggu ketiga, 800.000 pada minggu keempat, yang ditanya adalah berapa komisinya ya. Ini minggu pertama, ini minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dalam satu bulan ada 4 minggu. Yang ditanya adalah tentukan komisinya, total komisi. Ya, syaratnya adalah penjualannya melebihi dari 500.000 rupiah. Karena itu, dari pernyataan ini kita bisa tahu bahwa yang pertama, minggu pertama adalah 300.000, kurang dari 500 sudah pasti tidak dapat komisi. Tapi yang jadi masalah adalah kalian harus menurunkan ini bisa dijadikan sebagai fungsi. Ya, anggaplah ini adalah fungsi penjualan. Ya, fungsi penjualannya adalah jika X itu melebihi 500.000. Ya, 500.000 ini dalam ribu rupiah ya. Dalam ribu rupiah. Nah, kemudian komisi kita berikan sebagai K, begitu, adalah berapa? Adalah 3% atau 0,03 X. Ya, dengan X adalah jumlah pendapatan setiap minggu. Sekarang kalau seandainya kita hitung, ya, ini untuk mendapatkan komisi, maka dia harus menjual. Karena itu kita bisa komposisikan ini sebagai KOF. Ya. Kenapa? Karena ini adalah yang dicari adalah komisinya. Begitu ya. Kita tahu K-nya adalah ini adalah 0,03X, sementara Fx-nya adalah ini, dan kita gabungkan ke sini kan komisi, dan kemudian kita komposisikan sehingga komposisi fungsi F kita masukkan ke komposisi K. Dengan demikian rumusannya adalah 0,03, X-nya kita ganti dengan X min 500. Nah, kita nggak usah tulis ribuan ya, nanti kita terakhir saja. Karena itu ini bisa kita selesaikan, komposisinya ini dikalikan ini, jadi 0,03 X ini dikalikan ini adalah sebesar ya dikurang 150 ya. Nah, ini adalah fungsi komposisi untuk KOF komisinya ya. Nah, sekarang kita hitung. Ya, pada minggu pertama Irma mendapatkan 300.000 ya, maka X-nya adalah kita ganti dengan 300.000. Oke, dalam ribuan ya, sehingga kita masukkan 0,03 dikali 300.000 dikurang 150. Ini tidak bisa karena penjualannya kurang dari 500. Maka ini tidak mendapatkan komisi, tidak dapat komisi. Nah, sekarang minggu yang kedua. Minggu yang kedua, Irma mendapatkan sebesar 600.000. 600.000. Maka rumusannya bisa diberikan 0,03 dikali 600 ya, 600.000 dikurang 150. Ini berapa ini? Jadi dapatnya adalah 30.000. Ini adalah 180. Ini minggu kedua. Sekarang minggu ketiga. Minggu ketiga berapa? Minggu ketiga adalah
550 ya. 0,03 dikali 550 dikurang 150. Ini diselesaikan dulu ya, perkalian harus didahulukan. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya adalah 15.000 ya. Adalah dapatnya 15.000. Oke ya. Sekarang minggu yang keempat. Minggu yang keempat itu dapatnya adalah 800.000 ya. Jadi 0,03 dikali 800.000 ya dikurang 150, maka didapatkan hasilnya adalah 90.000. Oke, karena itu kita tinggal menjumlahkan semuanya. Yang pertama, minggu pertama ditambah minggu kedua, ditambah minggu ketiga, ditambah minggu keempat. Oke ya, ini tidak dapat bonus komisi. Ini dapatnya tadi itu 30.000, ini dapatnya 15.000, dan ini dapatnya 90.000. Maka hasilnya dalam 1 bulan Irma mendapatkan komisi sebesar 135.000. Oke ya. Ini ditambahkan, ini sudah 105 ditambah 30 berarti 135.000. Nah, ini adalah komisi Irma pada bulan September ya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan fungsi dan relevansinya dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Oke, saya contohkan yang kedua. Sekarang contoh yang kedua adalah demikian. Kita coba hitung. Untuk mengubah suatu suhu dalam derajat Celcius ke suatu suhu derajat Fahrenheit dirumuskan dengan rumusan fungsi. Demikian ya. Ini adalah rumusan fungsinya. Kita diminta untuk yang pertama menentukan rumus fungsi inverse ya, untuk mengubah dari Fahrenheit ke Celcius. Yang kedua, kalau misalkan Fahrenheit-nya 100, berapa Celcius derajatnya? Nah, ini adalah fungsinya ya. Kita tulis saja, fungsinya adalah 9/5 C ditambah 32. Yang ditanya adalah fungsi inverse-nya atau C-nya sama dengan berapa. Karena itu kita bisa hitung 9/5 C ya, itu sama dengan F-32. Seperti halnya kita ini Fx sama dengan 9/5 X ya plus 32. Jadi fungsi inverse-nya adalah, nah kita mencari C-nya atau X-nya sama dengan begitu ya. Dan ini kita ganti dengan Y, begitu kan kalau fungsi. Nah, sekarang kita mencari C-nya. C-nya adalah F-32 dibagi 9/5. Gitu ya. Sehingga ini bisa kita ganti, C sama dengan F-32 dikali 5/9. Ingat ya, kalau dibagi pecahan kan dibalik dan menjadi kali. Gitu ya. Sehingga ini bisa kita hitung, fungsi inverse-nya adalah 5/9 dikali F-32. Nah, ini adalah fungsi inverse atau untuk menjadikan C sama dengannya. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah 100. Coba, yang ditanya adalah jika ininya 100. Tadi C adalah, rumusannya adalah 5/9 dikali F-32. Nah, sekarang F-nya adalah 100. Ya, kita ganti F-nya adalah 100. Maka didapatkan C sama dengan 5
per 9 dikali 100 dikurang 32. Berapa ini? 5 per 9 dikali, ini berarti 68 ya, 68. Ya, sama dengan 37,8 derajat Celcius. Oke, ini adalah aplikasi fungsi contoh yang kedua. Sekarang saya berikan, ini ada dua kasus, ini kasus pertama, kasus yang kedua ya. Ini seorang fotografer dapat menghasilkan foto dengan kualitas yang bagus itu melalui dua tahap. Tahap pertama adalah pemotretan dan tahap kedua adalah editing. Nah, ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk keduanya adalah sesuai dengan fungsi demikian. Ini fungsi yang pertama. Ya, fungsi pemotretan. Kemudian ini fungsi yang editing. Dengan X adalah jumlah yang dihasilkan. Terjemahkanlah berapa total biaya yang dihasilkan untuk 500. Biayanya ya, biaya totalnya. Kemudian berapa selisih biaya pemotretan dan biaya editing. Ini adalah logika matematik. Ini adalah fungsi yang pertama, ini adalah fungsi yang kedua ya. Kalian bisa menjumlahkan terlebih dahulu atau satu-satu bebas. Ini adalah operasional fungsi yang diaplikasikan sebagai biaya pemotretan. Nah, ini yang kedua, kasus kedua seperti tadi kasus yang saya contohkan. Ini adalah dicari fungsi inverse-nya dulu dan kemudian diterapkan ke fungsi Fahrenheit. Ya, untuk mendapatkan derajat Reaumurnya. Ya, silakan, ini adalah tugas ya sebagai pembelajaran karena contoh-contohnya sudah ada dan ini adalah tinggal fungsi penjumlahan. Silakan ditulis di buku catatan kalian dan difotokan hasilnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini awal untuk materi fungsi dalam kehidupan sehari-hari.